Yuk, yuk. Sini nak, kita lihat pemandangan. Yuk. Dari sini nak. Ya ini lomba kayak amazing. Aduh. Aku datang. Boleh nggak aku nginep sini? Camping yuk. Kalau kamar mandi ada. Aduh gila. Seger banget. Ada ibu, kalau nggak ada ibu oke. Mana pohon pete? Mana pohon pete? Nggak tahu gua. Ini ya? Ini ya? Iya betul. Aduh kasihannya saya ya, saya nggak tahu pohon pete. Mana? Turun ke sini, jalan ke sana. Jalan dulu keluar sungai. Itu turun dulu ke sungai. Kemudian ke sana, belok ke kiri, nanti ada jalan sungai lagi pakai jembatan gantung bambu. Wah, di sebelah situ. Ayo kapan? Pensi langsung. Ayo kapan? Depannya langsung pensi langsung. Ini Lina sutradara. Aduh. Tahu belum sih kakak? Betul. Nah, ini sih bikinan orang sini. Orang sini. Itu tenda. Maksudnya 52 tahun ya kita berteman ya? Kita tuh 70 tahun 70. Berarti 70 teh kelas 0. Iya, 53 tahun lah. zaman dulu kelas 0 bukan TK ya. 53 tahun lalu. Si unyu-unyu. Dan ada unyu-unyu. Ada fotonya loh. Ini mesti. Nah, korong kalau jadi Dia masih nyimpan foto kita TK loh. oh ya. Terus dia pakai baju Bali, terus pakai baju apa? Karnaval ya? Bener. Sarung dalamnya kemana-mana. Pakai rok segini tanah dalam kemana-mana. Ini lucu banget. Ada fotonya sih. Dan bangga gitu ya. Iya bangga, bener. Itu tetangga. Terus kita teh nak suka tampil di RRI main angklung. Ya nak ya. Waktu itu teh gurunya pada yang Sutisna ya. Iya. Langsung pada yang Sutisna yang Sutikna salahnya. Iya ibu Ngajar. sejarah nggak boleh salah ngomongnya. Ada nenggelis ibu jadi senang ada cireng. Aduh. Iya, bunga singkatkan Karena dari pembicaraan tadi aku bisa menyimpulkan bahwa orang tuanya kakak itu iya beneran. Iya, kayaknya saya juga sadar sekarang mereka hanya hidup buat anak-anak semua. Iya betul. Iya kan. Itu dan guru lain. Yang kalau sekarang istilahnya maestro ya. Iya. Jadi kita istilahnya nguruk tuh berguru tuh ke desa-desa. Ada jadi misalnya, oh ini jagonya tari Tengah Jaya, oh ini jagonya tari Tebiar Hidup. Jadi pasti dikirim sama papa ke sana. Itu ke tiap libur sekolah. Jadi saya berterima kasih banget sama orang tua saya. Walaupun nggak mudah ya jadi orang tua yang menerapkan aturan gitu kayak anak. Gak tahu orang tuanya yang gini, gak tahu anak lagi cilepelnya. Karena saya nolak banget. Yes, hari Senin les bahasa Inggris sama Ibu Trisno Yuwono. Pulangnya les gambar. Nanti hari Selasa les nari. Boy, itu Senin sampai Minggu tuh kayak gitu. Dan saya nurut. Dan ternyata saya lihat kalau menurut orang tua sekarang susah banget. Hari Minggu pagi jam 7 berangkat pramuka ya gitu. Ada tadi hari Minggu pagi. Ini waktu itu diantar jalan kaki bawa kayu bakar dan bekerja kok saya ngeliat anak-anak sekarang susah ya Sangat disuruh orang tua. susah, sangat susah. Terus dengar ibu saya ngomong gini, Yos ibu iri deh teman ibu anaknya kalau belajar ke jam 12 malam terus ibunya nungguin semuanya kok kamu mah jam 8 udah nggak belajar. Akhirnya gue juga ikut belajar jam 12 malam. Iya. Kan berarti kepatuhan Iya, taat. Jadi taat. kepatuhan yang mengakar pada tugas-tugas untuk membuat hidup kita lebih baik itu loh. Iya. Kepatuhan itu loh. Betul. Kalau- Juara 1 tiap tahun, jangan salah. Kalau kepatuhan soal jangan main nggak boleh deh, tiba-tiba bisa saya tetap baik kalau lagi pengen Kalau pengen main mah kita main, kayak gitu mah. tetap misalnya nggak boleh main jam 4 sore harus sudah pulang mandi, tetap gue keluyuran melanggar jam itu Cuma wajar lah. Cuma kalau dikasih ilmu saya merasa bersyukur sampai sekarang. Umur di umur 58 orang masih nanya, Yos minta CV-nya dong, gitu. Pasti saya akan tulis perempuan Bali yang lahir di Bali tahun 65 dari seorang ayah seniman yang memiliki hidup. Karena itu
value-nya tinggi Karena banget. basicnya dari saya perempuan Bali punya pengaruh besar. Iya. Karena perempuan Bali, orang Bali itu mencampurkan adat istiadat sama agama dan kehidupan. Jadi kalau tanya kenapa harus begini harus ini, karena di Bali itu orang memasang sajen apa kanan itu Iya. harus bersih kan, Iya. kalau jaga bersih. Nah kalau beruntung kita dikasih tugas berat, kalau banyak orang bilang ada orang Bali mah benar harus apa? Harus punya di balik sebuah tugas pasti ada sebuah hikmah lain. Termasuk tugas mulia ibu muanya untuk menjadi ibu seorang anak berkebutuhan Balik deh. khusus ya. Itu juga Tapi- pasti ada makna tersembunyi di balik. Ya, tapi apa yang diceritakan sama Yosi ya Lina Tenci, hasilnya sekarang kita lihat gitu. Dia lulusan IPB Bogor. Jadi tanaman kalau nggak keurus mah malu atuh ya. Walaupun jurusan saya teknik Teknik industri, industri. Nah, ruang hubungannya nah. ya. Tapi dia bisa, dia bisa menari. Oke lah itu mah memang darah. Dan dia bisa, nanti kita lihat workshopnya ke belakang. Dia bisa bikin art itu memang darah dari papanya. Waktu meninggal juga yang datang nggak tahu lagi deh. Di Bandung aja begitu yang datangnya. Terus dibawa ke Bali. Jadi apapun yang dia sentuh sekarang memang urusannya menjadi uang, tapi berguna buat orang banyak sih. Dan orang-orang sekitar sini memang diterima di sini untuk bekerja. Karena ini satu filosofi yang bapak saya ajarin, jangan pernah ngejar uang dalam hidup ini. Karena kita bekerja itu mengabdikan diri berkarya untuk kehidupan. Kalau kita berkarya ngambil benar, pasti yang namanya uang itu datang. Yang sendiri. Berapa banyak yang uang datang itu dari yang ngakak, dari yang ngukur dan kita. Iya sih. Betul. Ilmu ekonomi selalu bilang untung, rugi, supply, demand segala macam ya. Tapi kalau semua diukur dengan uang, hidup kita jadi susah juga. Pasti susah. Iya sih. Mau nyuguhan iya sakia, iya kayak itu aja semua. Kiamat di dunia. Iya betul. Iya sih. Apakah ada satu motivasi paling tidak untuk orang-orang di luar sana ketika melihat tayangan ini tuh dia jadi gini, oh kok dia bisa gua enggak ya? Itu tujuannya Yos. Jadi boleh bercerita sedikit. Motivasi apa sih yang membuat kamu bisa seperti Ini sekarang? terkait kesehatan saya. Ya. Terkait ya apa aja ya. Apa aja lah. Just take easy ya. Ya, take iya, easy iya, ya betul. karena saya ngeliat hidup nggak mau Dari satu ini sisi. udah mulai ya. Udah Kak. Apa ya saya bisa bagikan itu, orang hidup itu tidak bisa mengatur hidupnya seperti apa. Jadi mungkin kita sakit, punya penyakit ya. Mungkin secara ekonomi kita nggak seberuntung orang lain. Jadi yang pengen saya bagikan mungkin belajar menerima dan bersyukur itu. Belajar menerima dan bersyukur. Terus yang terutama nih paling saya semangatin. Kuncinya orang nomor satu kan harus sehat. Harus sehat. Kalau sehat itu dibikin, bukan dikasih. Nggak ada orang ngasih apa kesehatan. Saya nggak lahir sehat. Saya lahir cuma 2 kilo berapa gram gitu ya. Hah? Iya, karena kami termasuk masih keluarga cukup dekat mungkin ya. Jadi kebetulan kakek saya juga meninggal asma dua-duanya. Ayah saya juga meninggal asma. Saya juga asma. Ya. Tapi saya tidak mau lagi pakai inhaler. Bukan berarti semua orang asma harus seperti saya. Karena menurut saya semua orang sakit apapun jalan menjadi sehat dan prosesnya itu nggak bisa sama rata. Iya. Sama seperti hidup ini nggak bisa disamaratakan. Jadi saya nggak mau nasihatin orang jangan ke dokter ya, jangan minum obat ya, karena mungkin orang tersebut Harus mungkin ke jalannya dokter. harus ke dokter dan harus dengan obat. Ya. Kebetulan saya tuh rada beruntung gitu ya, mas saya jelek, asma saya jelek. Gitu. Mas saya Jadi, jelek. Salah makan, terus perih perutnya, kena debu, terus bersin-bersin dan sesak nafas gitu. Tapi itu yang jadi kuncinya buat saya, kalau yang paling kenal diri kita adalah kita sendiri. Jadi jangan manja, jangan cengeng. Walaupun jujur ya, 3 hari lalu gitu kan, saya berada di tengah kelompok orang yang lagi merokok dan sambil ngechat sambil segala macam. Malamnya tuh saya seseknya gila-gilaan sampai cuma panik juga saya, tapi saya langsung ambil air panas, saya kasih gila banget dia hot cream ya. Cream. Saya kalau udah hot cream terus saya hirup hampir sejam saya baru lega nafasnya.
Tapi saya percaya gini loh, umur itu ada yang punya. Jadi kan orang biasa panik, kalau dipikir-pikir pasti panik, takut parah, takut meninggal kali ya. Tapi kalau saya di situ, di titik itu saya berada, merasa oh ini saya lagi di titik ini nih, titik kritis, nggak baik. Kalau saya nggak berhasil menyingkirkan semua penyakit yang sedang saya rasain, pasti saya akan end up di rumah sakit. Saya termasuk rekor di opname 16 kali, pernah divonis cancer, dan saya lihat sendiri seperti apa cancer di dalam perut saya. Sebenarnya nggak sengaja aja, dan saya nggak sakit sama sekali loh, karena pengen tahu kok saya nggak punya anak ya, jadi saya ke dokter ya. Dokternya sendiri sekarang karena saking tuanya kalau ditanya itu udah lupa, padahal saya tuh kepengen beliau tuh menjadi orang yang bisa menjadi saksi hidup saya bahwa tidak semua orang cancer harus menderita. Tidak semua orang cancer harus ngabisin banyak duit untuk pengobatannya. Dan saya ini termasuk orang yang pelit kalau urusan untuk obat sama sakit. Artinya saya sering ngerasa gini, daripada gua sakit mendingan obat duitnya gua pakai jalan-jalan deh. Kan cari tisu kan begitu aja. Dengan duitnya gua pakai jalan-jalan, dipakai apa namanya? Dipakai main. Melihat kecenderungan ya di sekitar kita sekarang, entah karena terlalu pinter dengan baca Google, sosmed ya. Terus berguru pada Mr. Google gitu ya, jadi sakit dikit obat, dikit obat. Karena saya sendiri juga banyak teman dokter, beberapa dokter tuh punya sikap positif seperti saya. Tapi off the record ya, nanti nyebut namanya jangan jangan di-onin. Gitu ya. Ada dokter yang suka bilang, cepet sekali sih nyerah, coba dulu mungkin kamu kecapean, kurang istirahat. Baru kerasa mau pilek, langsung segala obat pilek dimakan. Akibatnya mungkin karena badan kamu nggak kuat, malah kamu jadi pilek beneran gitu ya. Nah, waktu saya kanker, saya jujur ya, tadi saya sempat cerita kan, kalau saya mengalami sesuatu yang tidak baik, saya menyingkirkan dia dari memori saya. Kalaupun dia teringat dan terucap, tapi tidak masuk ke dalam diri saya. Saya ingat banget waktu itu ya, memang saya ingat waktu melahirkan saya susah gitu, dengan dokter yang sama juga susah banget, sampai dia heran gitu. Ternyata kemudian akhirnya kita tahu di rahim saya tuh ada gumpalan udah gede banget gitu. Hanya kebetulan beberapa bulan sebelum itu saya sempat operasi usus buntu ya, dan sangat menderita sekali karena ternyata saya tuh keloidnya parah. Terus saya nggak terbiasa obat kimia, sehingga ketika dikasih obat bius, bangunnya lama banget gitu ya. Itu membuat saya traumatik, dan ternyata waktu saya dinyatakan CA juga dokter dan dokter itu berbincang bahwa ini waktu kemarin operasi usus buntu ada repot loh. Juga ketika dikasih narkosa juga agak repot. Jadi sadarnya lama banget. Jadi kayaknya sama obat dia kurang bersahabat. Jadi saya ingat lagi salah satu dokter itu pernah menyatakan bahwa saya alergi, karena saya punya asma juga mungkin ya, sama sulfat. Musuh banget sama sulfat. Jadi kalau saya daripada pusing ya udah nggak usah minum obat aja sama sekali, ya kan, daripada pusing. Karena saya saya rajin baca juga, termasuk ketika cancer. Kenapa saya nggak panik? Waktu saya kelas 5 SD saya kan hobi baca ya. Jadi waktu kecil tuh kalau mau sekolah saya barusan nunggu tukang koran datang. Ayah saya tuh langganan biasa standar banget ya, Kompas, Pikiran Rakyat, Tempo, Kuncung, Bogo, Hai gitu ya, sama Intisari. Jadi kalau itu datang saya selalu pengen nomor 1 baca. Dan kalau saya baca itu saya baca sampai habis, sampai ke iklan-iklan, sampai ke titik koma saya baca. Nanti begitu mau masuk sekolah SD kan, saya ingat Bu Agnes siapa ya suka nantang kita, coba catat apa-apa yang kalian baca hari ini di TV atau di mana. Saya tuh kalau belum bikin 100 soal belum bangga gitu. Jadi misalnya saya baca hari ini Presiden Republik Indonesia yang baru diganti siapa, atau setiap hari itu saya catat ganti menteri, ganti apa, sampai saya ingat banget ada menteri yang sakit kurang gizi dulu, kalau nggak salah Menteri PU Pak Sutami gitu. Itu membekas di saya. Nah waktu saya kelas 5 SD, salah satu artikel di Intisari berbicara tentang orang India yang kanker, tapi tidak pernah sakit sampai dia meninggal, dan dia menyumbangkan organnya, mata dan lain-lain. Ketika matanya mau diambil, ternyata dia menderita kanker otak, dan si kanker itu sudah demikian besarnya sampai mendorong ke matanya. Yang jadi pertanyaan,
orang ini nggak pernah sakit, nggak pernah terdaftar sakit, dan nggak pernah menderita. Meninggalnya pun karena tua, di usia 75 atau 77. Itu membekas banget. Kalau saya tuh orangnya inget tentang sesuatu tuh selalu inget. Makanya kalau saya ditanya Mona roknya robek atau apa, saya juga inget dulu. Saking bandelnya dia ya waktu artinya. Naik pohon roknya robek. Itu nggak akan lupa. Kalau saya disuruh mewujudkan Mona seperti apa, saya juga ingat. Kelas 1 kayak apa, kelas 2 kayak apa, ingat saya. Roknya kayak apa. Dia paling males deh. Mungkin saking adiknya banyak, dia roknya dia lempar-lempar kemana, belum disetrika juga dipakai. Itulah Mona saya. Tapi itu dulu loh. Kalau dia sekarang udah jadi peragawati. Jadi hal yang begitu membekas. Ketika saya ingat itu, saya ingat betul itu ya. Akhirnya dokter tuh membuat sebuah analisa bahwa orang ini tidak menderita karena kankernya, karena sepertinya sakit di fisiknya tidak masuk ke dalam jiwanya. Oke. Yang sakit cuma badannya, jiwanya tidak ikut sakit. Oke. Itu yang jadi kunci saya ketika sakit apapun, saya selalu berpikir begitu. Yang sakit kan badan saya, jiwa saya malah pernah sakit. Iya. Jadi spirit saya kan harusnya gitu kan. Nah ketika saya akhirnya suatu hari iseng-iseng ke dokter karena pengen tahu kenapa nih saya nggak, belum pada udah lepas KB lama. Akhirnya dokter malah bilang, Mas lihat deh, langsung di USG tuh. Itu apa ya gede banget? Apa ya itu dia bilang? Berarti kamu tuh melahir susah tuh ini gitu, mau melahirkan tuh. Mungkin ini gitu kan. Makanya kamu kan susah banget waktu itu, seperti ada yang nggak ganjal. Sehingga sempat berpikir tulang panggul kamu kenapa. Tapi saya gini ngeliatinnya cuma gini. Besar gitu. Nah ini nih yang kayak gini nih, ada tangannya, udah kelihatan tuh siapa? Jalar-jalarnya. Ini kayak tangan-tangan ada bola-bola di ujungnya. Terus kayak kepiting. Besok ke rumah sakit aja ya, jam 12 siang. Kita ini apa namanya? Biopsi, laparoskopik sama biopsi. Sekalian gitu. Oke, puasa. Siang masuk. Dan saya memang agak ketularan sedikit gila sama Mona gitu ya. Waktu masuk rumah sakit kan harus udah masuk pakai baju putih. Jadi saya bilang, "Dok, boleh nggak?" Saya ingat banget tuh. Saya tuh pakai high heel. Saya pengen masuk ke kamar operasi dengan begini. Siapa tahu gue gak keluar lagi. Saya pengen berdandan gini. Itu susternya juga misuh-misuh ya, karena di dalam ruang operasi saya harus make up semua. Tapi saya ngotot waktu itu, udah pakai gelang operasi segala macam. Menyebalkan lah, saya juga tahu saya sangat menyebalkan gitu. Terus kata yang di kursi roda begini-begini kayak orang. Tapi artinya saya selalu nggak merasa panik dengan vonis dan apapun. Saya pikir kan ya mau diapain lagi gitu. Saya mungkin lebih panik ketika HP saya nggak ada atau kemana HP itu panik alami gitu. Tapi ketika itu kondisi yang menuntut pasrah sih kalau menurut saya. Pasrah positif ya. Pasrah. Nah di situ saya kemudian berhari-hari nunggu keputusannya. Nggak dikasih tahu, saya sampai dok apa sih gitu. Sampai pokoknya pendek cerita, dokter itu ada berkumpul bertiga menyatakan bahwa ini ternyata gitu ya. Terus muka saya yang lempeng gini. Jadi ternyata dokter itu berkumpul karena mengira saya akan histeris, saya akan nangis gitu ya. Karena makanya dia bilang, "Kok sendiri sih, tolong dong keluarganya kumpulin" gitu. Tapi kondisi saya saat itu Mona tahu lah, saya lebih banyak sendiri ngurus apa-apa. Terus sebenarnya saya mendengar sebuah bahwa tahu gini mau usah tunda-tunda, kasih tahu aja dari kemarin gitu ya. Iya. Jadi biasanya ritual menyampaikan penyakit itu, terus saya tanyakan, "Dok, sini harus gimana?" Kita coba kemo deh sekali gitu kan. Tapi kita lihat dulu 4 bulan lagi ya, karena waktu di laparoskopik kok seperti sudah membantu dia. Jadi benturannya tuk. Akhirnya saya, ini lucu ya, itulah yang diceritakan di Intisari, jangan sampai penyakit itu masuk ke jiwa. Kan bertahun-tahun dokter bilang ini kelihatan kankernya bukan setahun 2 tahun ya, udah lama gitu. Terus begitu saya tahu sakit, mulai nih badan mulai sakit, seminggu lagi mulai susah jalan. Jadi si sakit itu masuk ke 2 minggu. Saya seperti tidak boleh, saya memutuskan saya nggak menyerah. Kan kata dokter 4 bulan lagi, walaupun saya sering pingsan karena sakit memang. Nah itu yang lucu kan, kenapa waktu sebelumnya nggak pingsan, begitu tahu
jadi Iya. pingsan-pingsan, merasakan emang sakitnya kayak sakit gigi, cekot gitu ya. Itu bisa datang. Cekot gitu. Jadi perjalanan panjang, segala pengobatan coba, tapi memang dokternya nggak menyarankan jangan dioperasi deh dia gitu. Apa karena kondisinya coba di kemo sama- Kita stop dulu, ibu datang. di kemo atau ini aja apa kita coba dengan kemo obat. Saya kan soal langsung nanya, dok kalau di kemo gimana sih? Ya yang di depannya juga ikut ketembak, nah itu saya nggak mau. Memang orang kadang-kadang untuk melupakan sesuatu yang tidak enak, jangan bukan mengingat ya hal-hal Memendam. yang bukan memendam ya, karena gimana? Jangan terlalu sering dipikirin sosok-sosok yang terpengaruh dengan kejadian itu. Kejadiannya kita ingat, sosok-sosoknya itu yang kadang-kadang membuat kita sebagai manusia itu manusiawinya jadi timbul. Oke. Iya kan? Sesuatu hal yang Ah, baru bagi saya. kadang-kadang seperti bukan mematikan ya, anggap aja nggak ada, lebih selesai. Tapi didoain. Oke. Anggap nggak ada tapi didoain. Jangan dikenang hal-hal macam-macam. Karena menurut saya jangankan dengan kejadian gempa itu ya, saya belajar satu. No matter what, kamu orang baik, kamu udah berbuat baik, udah nolong tetangga berapa. Ketika terjadi sebuah bencana alam yang nggak memilih siapa ada di situ, semua juga kena lagi. Karena saya belajar di situ ya, ngeliat orang yang stres, yang jadi sakit, yang sampai meninggal, yang histeris, lihat rumahnya rubuh. Saya mah lempengnya gini, karena saya baru 3 tahun loh udah lepas dari masalah itu. Pergi dari Bandung hanya dengan bawa satu tas geledek, keluar dari Bandung dengan gaya apa, itu saya sering nonton film-film TV detektif ya, jadi kumaha lompat dikejar batur teh puteran tuh jadi Iya benar. dan dalam hidup itu tuh saya pakai 2 kali. Cobaan saya ketiga adalah ketika anak saya itu juga off the record banget ya, nggak usah diapa-apa, saya juga nggak mau dendam walaupun mendapatkan musibah yang paling orang lain semua nggak mau ya. Dan saya sampai detik ini kalau melihat anak saya melupakan sisi itu, tapi saya tahu, tapi saya menganggap itu di luar kotak saya lagi. Jadi ketika saya melihat diri saya sakit pun, saya menganggap penyakit saya di luar kotak diri saya, tidak ada di dalam diri saya. Dan berapa hari lalu udah mau demam nih, apa yang saya lakukan? Aku jalan terus, minum air jahe, naon mungkin manusia itu harus banyak balik dirinya sendiri, Alamnya. jangan bandingin sama orang. Orang kok gitu, saya kepengen gitu. Kalau begitu pasti capek deh. Ya. Nikmati, syukuri apa yang ada di sekitar kita. Orang pasti ingin, boleh sih tanya sama anak-anak 4 tahun lalu tempat ini kayak apa, gimana sampai jadi begini. 4 tahun lalu ini nggak ada bang, saya di sini. Tapi dari mulai ya jalan ke tetangga ada yang ngasih tanaman, saya ingat sejarah satu-satu tanaman saya ingat semuanya. Jadi memaknai hidup itu tentang berproses itu harus dinikmati gitu. Kalau cuma beli pakai duit nggak gampang ya kan? Benar. Memelihara pemberian orang itu loh. Benar. Nanti pun kadang-kadang lucu loh yang ngasihnya. Jos, tanaman yang gue kasih masih hidup nggak di kamu? Kenapa yang gue mati? Gue minta lagi, tapi gue bertanya kenapa di itu selalu begitu. Gue ajak ngobrol. Ngobrol tuh bukan berarti kita kayak orang nggak bilang aja ngomong, tapi artinya dalam hati kita ngomong ya, yang baik ya kalau sama saya, gitu. Jangan mati ya kalau kelihatan mati teh, jangan ini ya, gitu. Menyapa teh, hai selamat pagi dalam hati ya. Terus sebenarnya kita selamat pagi semesta gitu kan. Terus sebetulnya kita menyapa diri kita sendiri. Tapi sebenarnya kalau yang namanya tumbuhan, batu segala macam itu kan makhluk hidup juga ya. Jadi otomatis kalau kita ada komunikasi kontak juga mungkin mereka juga ada feedback ya. Ini gue lagi kagum sama tanaman Borgesiana itu. Mirip ini nih. Yang mana? Mirip ini. Mirip sidil. Oh, ini yang carang-carang. Ya kayak ini, bukannya kayak ini nih. Persis gini. Ini. Ini mon, lain mon. Ini. Itu. Konon katanya itu Borgesiana second levelnya dari King Deliciosa. Oh, beda. Saya mah orang biasa. Jadi ya, tidak ada bolong-bolong seperti itu mon, aslinya mon. Katanya tidak akan bolong-bolong, itu mah versi murahnya daripada
Gimana Ci? Hari ini Ci, ada pelajaran hidup yang kita ambil dari kunjungan ke Jati Handap ini. Yang jelas ya itu harus bisa menerima diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, dan apa ya, berusaha untuk segala sesuatu yang terjadi itu udah ada yang ngatur, itu out of the box, di luar, maksudnya apa ya, situasi yang di luar itu tidak mengubah mindset saya kita. itu. Iya sih, dari cerita Bu Yosi tadi ya, begitu apa ya, begitu mengalami hal-hal yang, tapi dia nggak mau sebut kalau itu jatuh ya. Dia tadi sebutnya kalau itu adalah sebuah proses. Ketika proses itu ada, dia berusaha untuk bertahan, dan maksudnya ya otaknya dia yang bikin dia bisa keluar dari yang orang lain bilang masalah, ternyata nggak masalah juga buat dia gitu, dan dia bisa sampai ke titik ini. Jadi kalau yang sakit, misalnya yang sakit giginya, tapi kan hatinya kan nggak sakit. Iya, otaknya juga nggak sakit. Jadi fisiknya yang Iya, sakit tapi fisiknya. jiwanya enggak. Iya, itu yang kesimpulan yang kita bisa ambil dari kunjungan ke rumah Ibu Yosi di Jati Handap. Senang. Might be wishing on the same bright star. And when the night wind starts to sing a lonesome lullaby.